Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ramadan Indrajaya Dwi Oktaviano, NPM 241200039. Saya kali ini membahas penjadwalan CPU dalam sistem operasi. Nah, tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memahami bagaimana sistem operasi mengatur proses agar CPU bekerja secara efisien. Saya juga akan membahas 6 jenis penjadwalan CPU beserta contoh dan analogi nyata agar konsepnya mudah dipahami dalam kehidupan sehari-hari. Tugas atau proses mana yang akan menggunakan CPU pada waktu tertentu. Hal ini penting karena CPU hanya dapat menangani satu tugas pada satu waktu, tapi biasanya ada banyak tugas yang perlu diproses. Ini untuk fungsi-fungsi penjadwalan CPU dalam sistem operasi, memastikan CPU tetap sibuk, mengurangi waktu respons, mengurangi waktu tunggu. Next. Ini untuk jenis-jenis penjadwalan CPU ada 6, yaitu preemptive, non-preemptive, FCFS, SCF, priority scheduling, sama round robin. Next. Nah, ini pengertian preemptive yaitu proses yang sedang berjalan dapat dihentikan sementara untuk memberi kesempatan proses lain dengan prioritas lebih tinggi. Jadi, saya mengambil analogi dari rumah sakit seperti dokter di UGD yang sedang menangani pasien luka ringan, lalu datang pasien dengan kondisi kritis, dokter langsung menghentikan pasien pertama dan berpindah ke pasien darurat. Setelah itu, dokter kembali ke pasien sebelumnya. CPU memprioritaskan proses yang lebih penting secara langsung. Ciri utamanya yaitu CPU bisa berpindah ke proses lain kapan saja, cocok untuk sistem multitasking dan interaktif. Jadi, misal proses satu belum selesai di tengah-tengah itu bisa di-stop, digantikan yang prioritas proses 2. Output. Saya analogikan ke restoran, chef sedang memasak pesanan pelanggan A, walaupun pesanan pelanggan B datang dan lebih sederhana, chef tidak boleh berhenti sebelum menyelesaikan masakan A terlebih dahulu. CPU fokus satu proses penuh hingga selesai. Ciri utamanya yaitu CPU tetap pada satu proses sampai selesai, proses lain harus menunggu giliran. Nah, jadi non-preemptive ini tidak boleh berhenti sebelum prosesnya selesai. Jadi proses satu itu harus selesai dulu, baru sesuai antriannya itu proses 2 baru dieksekusi. Next. Sini ada FCFS, proses dijalankan berdasarkan urutan kedatangan. Siapa yang datang duluan itu dieksekusi duluan. Ini saya analogikan ke kasir Indomaret, yaitu pembeli yang datang lebih dulu ke kasir akan dilayani dulu. Meskipun belanjaannya penuh satu troli atau enggak, itu pembeli lain yang hanya beli air mineral harus tetap menunggu siapa yang datang duluan dilayani duluan. Adil tapi bisa lama. Ciri utamanya bersifat non-preemptive, mudah diimplementasikan. Jadi sesuai urutan kedatangan, siapa yang datang duluan itu dieksekusi. Ini sama kayak non-preemptive tadi. Next, ini ada SJF, memilih proses dengan waktu eksekusi atau burst time paling pendek untuk dijalankan terlebih dahulu. Saya analogikan seperti restoran cepat saji, kasir mendahulukan pelanggan yang hanya pesan minuman daripada pelanggan yang pesan banyak menu. Pelayanan terasa cepat, tapi pelanggan dengan pesanan besar bisa lama menunggu. Ciri utama umumnya non-preemptive, versi preemptive disebut SRTF. Ada priority scheduling, CPU diberikan ke proses dengan prioritas tertinggi terlebih dahulu. Saya analogikan ke Dufan tiket wahana. Di antrian wahana, banyak orang mengantri dengan tiket biasa, tapi ada yang datang dengan tiket VIP atau fast track. Petugas akan mendahulukan pemegang tiket VIP atau fast track ini meski antrean tiket biasa itu masih panjang. Jadi proses prioritas tinggi di VIP ini
mendapat giliran bermain wahana lebih dulu daripada proses yang tiket biasa gitu. Dan ciri utamanya itu bisa preemptif atau non preemptif, itu sama-sama penting dapat giliran terlebih dahulu. Terus dijalankan, eee, secara bergiliran dengan jatah waktu tertentu atau time quantum. Saya analogikan lagi ke Dofan, yaitu waktu bermainnya. Setiap pemain itu diberi misalnya waktu 5 menit untuk bermain di wahana tertentu. Nah, setelah waktunya habis 5 menit, harus bergantian dengan pemain lain. Setelah semua mendapat giliran, pemain pertama bisa main lagi setelah setiap proses mendapat kesempatan adil. Tapi seringnya pergantian bisa membuat waktu terbuang. Ciri utama bersifat primitif, umum digunakan di